Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini saya akan membahas apakah upgrade firmware itu penting? Simak terus. Oke, sesuai bahasan tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan membahas mengenai firmware. Apakah firmware itu penting atau apakah wajib untuk di-upgrade? Nah, di sini jawabannya adalah penting. Oke, sebelum dilanjut, di sini saya akan coba jelaskan dulu firmware itu apa sih. Nah, jadi firmware itu adalah suatu perangkat lunak, teman-teman ya, suatu perangkat lunak yang menjalankan hardware atau perangkat keras. Nah, di sini sangat mirip-mirip ya, seperti yang ada di PC atau komputer. Cuman di sini beda, teman-teman. Di dalam PC juga atau komputer itu ada yang namanya firmware. Nah, ada juga yang namanya OS atau sistem operasi, teman-teman. Nah, jadi perbedaannya di sini ya. Kalau misalkan di komputer itu teman-teman tahu nggak sih yang namanya BIOS? Ketika kita proses booting di komputer ya, di PC itu ada yang namanya, misalkan kalau nggak udah familiar lah, misalkan kita tekan F2 atau Del, itu nanti akan masuk ke BIOS. Nah, BIOS itu adalah firmware. Firmware atau BIOS sama saja, teman-teman. Kalau misalkan MIUI, kemudian apa ya, itu yang terbaik saat ini itu adalah Hydrogen OS ya, itu yang dipakai oleh OnePlus smartphone. Itu beda lagi. Sama prinsipnya firmware, tapi yang sudah dikostumisasi atau di custom, yang sudah secara resmi, teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan salah salah arti ya, teman-teman ya. Itu kalau di smartphone itu yang bekerja di dalamnya itu adalah Android, khususnya Android itu adalah firmware. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya upgrade firmware itu penting, teman-teman. Nah, di sini saya dari pertama kali buat konten atau di channel YouTube saja, itu pas pertama saya buat itu mengenai Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, ini hal menariknya ya di sini kalau misalkan saya bilang kelebihan atau keuntungan dari Asus Zenfone Mark Pro M1 itu pas pertama kali saya beli 2,5 tahun lalu, sampai sekarang ini masih mendapatkan upgrade firmware. Jarang-jarang loh ya, teman-teman, smartphone dikasih upgrade firmware itu sampai sekarang, sampai 2 tahun lebih ya. Itu jarang sih. Tapi selebihnya juga ada seperti itu. Nah, di sini saya menyarankan apabila teman-teman semua itu beli HP baru ya misalkan, dan memang keluarannya itu misalkan teman-teman itu beli bulan Agustus tapi keluarnya smartphone-nya itu adalah bulan Januari. Nah, teman-teman itu coba cek ya di pengaturan, itu cek di HP apapun ini ya, ini untuk semua smartphone kecuali Apple ya, iPhone seperti itu saya masih kurang tahu. Yang pasti Android itu cek, teman-teman ya, di upgrade di pengaturan itu cari yang namanya upgrade perangkat lunak, seperti itu. Kalau misalkan Asus Zenfone Mark Pro M1 mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, seperti itu. Jadi masuk ke pengaturan, kemudian ke sistem. Di situ ada yang namanya update sistem. Itu tinggal dicek saja seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan firmware-nya itu yang sudah stable dan juga udah resmi, itu biasanya akan langsung dikirimkan lewat VOTA. Jadi tidak harus kita update secara manual. Seperti itu. Nanti di sini saya akan tampilkan di beberapa link dari firmware. Itu banyak sekali. Di sini saya akan perlihatkan yang pertama ya. Di sini ini dari Asus Zenfone Mark Pro M1. Di sini adalah yang versi JB602. Yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, seperti itu. Di sini itu ada beberapa macam jenis. Nah, ini bedanya teman-teman ya, di Asus Zenfone Mark Pro M1 itu menggunakan sistem firmware-nya itu yang stok. Jadi maksudnya tidak ada kostumisasi khusus di firmware-nya. Berbeda dengan smartphone lain. Misalkan saya kasih tahu ya, ini adalah
dari Xiaomi. Xiaomi itu menggunakan firmware sekaligus sudah dikostumisasi, itu menjadi MIUI. Oke, MIUI. Sekarang yang terbaru itu adalah MIUI 12. Nggak tahu nih, atau ada lagi yang 13 ya. Kalau yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar. Itu banyak sekali ya. Jadi seperti itu. Kekurangan kelebihan menggunakan firmware yang bawaan atau stock ROM yang tanpa kostumisasi itu ada juga kekurangan dan kelebihan. Yang menggunakan kostumisasi juga ada kekurangan, ada kelebihan. Oke, mungkin untuk hal itu nanti saya akan bahas di next video ya. Oke, di sini saya akan fokus dulu membahas mengenai firmware. Oke, seperti itu. Nah, nanti itu bermacam-macam ya. Tadi saya bilang dari MIUI, kemudian ada juga yang terbaik saat ini itu yang dipakai oleh smartphone OnePlus itu adalah Hydrogen OS, ya Hydrogen OS. Kemudian kalau Huawei itu kalau nggak salah MIUI ya, MIUI seperti itu. Nah, di sini Asus Zenfone Mark Prime 1. Kita bisa dilihat ya teman-teman di sini. Nah, itu adalah ada driver and tools dan di pinggirnya ya, di pinggirnya yang ini sebentar. Nah, sini yang saya garis merahi itu adalah BIOS dan firmware. Nah, teman-teman bisa klik ya untuk BIOS and firmware-nya. Nah, ini bagi teman-teman yang baru pertama kali pegang smartphone Asus Zenfone Mark Prime 1, ini saran saya wajib upgrade ke versi firmware terbaru. Di samping sistem keamanannya terjamin ya, sudah yang terbaru. Kemudian juga berbagai banyak banget fitur-fitur yang sudah di-upgrade atau diperbaiki dari versi firmware sebelumnya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini yang terbaru sekarang ini adalah dari versi stable ya. Ini versi stablenya itu di Android Pie, Android 9. Ini sudah masuk di versi 084 ekornya ya. Ekornya itu 084. Nah, kita bisa lihat di sini ke bawah. Nah, dan di sini juga teman-teman jangan sampai salah download ya. Jangan sampai salah download. Di sini ada versi JP dan juga versi WW. Seperti itu. Nah, kalau misalkan versi global itu ya, itu downloadnya yang versi WW ya, jangan versi JP. Kalau versi JP itu nanti teman-teman versinya versi Jepang nanti. Bakal bingung juga dengan bahasanya nanti ya untuk firmware-nya. Seperti itu. Nah, sebetulnya di video atau di playlist ya sudah saya juga sertakan itu upgrade cara upgrade manual dan hal sebagainya di Asus Zenfone Mark Prime 1 itu sudah lengkap banget teman-teman. Jadi nanti tinggal dicek saja di playlist atau bisa di roll ke bawah ya, dilihat-lihat video saya mengenai misalkan teman-teman pas pertama kali pegang itu kan pakai menggunakan Android Oreo ya. Itu nanti naik atau upgrade ke firmware yang stable di Android Pie di 053 ya, versi 053 build-nya itu build atau nomor bentukannya di ekornya itu 053. Nah, itu versi yang stable di Asus Zenfone Mark Prime 1. Oke, selanjutnya apa ya, itu ya sih yang penting di Asus Zenfone Mark Prime 1. Kemudian juga di sini saya akan perlihatkan ada beberapa hal atau juga beberapa website yang mungkin nanti saya akan juga simpan linknya di deskripsi, itu mengenai upgrade firmware dari smartphone misalkan di sini adalah Realme. Nah, bisa dilihat ya, itu dari Realme. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan dari Realme ini menggunakan UI sistemnya, jadi menggunakan firmware yang sudah dimodifikasi atau push ROM namanya. Cuman di sini bedanya adalah sudah stable ya, atau sudah resmi dari Realme-nya sendiri, teman-teman. Oke, di sini ada berbagai macam. Di sini ada Realme C11. Kemudian bisa cari ke bawah, di sini ada Realme X3 Super Zoom ya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman saja di sini. Misalkan teman-teman menggunakan smartphone Realme 3 Pro, tinggal cari. Nanti ya di sini nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Biasanya untuk cara update di sini sudah dijelaskan di bawah ya teman-teman. Di sini saya akan coba buka misalkan di sini saya coba yang Realme 3 Pro ya. Ada nggak di sini? Realme 6, Realme 3, Realme 5 X2 Pro, kemudian kita XT, Realme 5 Pro, dan kita lihat di bawah lagi Realme 5. Coba paling bawah berarti ini Realme 3 Pro. Nah, ini ya. Realme 3 Pro di sini UI-nya versi 1 ternyata teman-teman. Oke, di sini saya akan coba lihat untuk cara update-nya ya teman-teman. Cara update kita lihat di sini. Oke, sudah ada ya, bisa dilihat.
Pengeringatan, mohon untuk backup. Nah, saya juga sering sekali ketika teman-teman mau upgrade ataupun mau downgrade, itu wajib untuk backup data ya, backup data wajib itu. Kemudian kita lihat ke bawah teman-teman sini. Nah, cara memperbarui software ini modenya sederhana katanya. Nah, transfer firmware Anda unduh ke dalam penyimpanan telepon, berarti sistemnya sama saja. Di Realme ya, di Realme itu sama cara update-nya itu seperti di Asus Zenfone Mark Pro M1. Itu jadi sistem update-nya itu simpan di memori telepon. Kemudian buka File Manager dan temukan file, lalu klik firmware perbarui sekarang dan tunggu hingga pembaruan berhasil. Jadi di sini teman-teman, itu ketika kita sudah simpan di memori internal atau di memori telepon, itu tinggal kita klik si file firmware ya, nanti di situ akan langsung muncul teman-teman update sekarang seperti ini gambarnya ya, bisa dilihat di sini. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali tentunya teman-teman di Realme ini untuk update si firmware-nya. Seperti itu. Atau bisa dengan cara menggunakan mode recovery, sama juga seperti di Asus Zenfone Mark Pro M1, kita bisa menggunakan mode recovery untuk update. Seperti itu ya. Oke. Ini sama saja. Kemudian juga kita bisa lihat juga di sini ya. Ini dari Realme teman-teman. Ini dari Realme. Kemudian juga dari Xiaomi. Ya, Xiaomi di sini sama juga. Xiaomi di sini itu yang terbaru ya, bisa dilihat di sini. Ini udah stable semua. Ada Redmi 10X 4G ini paling banyak banget dari Xiaomi. Jadi Redmi Note 8 Pro di sini sudah di Android 10, tapi ini versi China ya teman-teman. Jadi kalau bisa nanti cari saja versi global. Tapi sih saran saya lebih baik teman-teman itu mengikuti terus ya perjalanan dari upgrade sistem software firmware. Jadi teman-teman sering cek di pengaturan di update firmware, itu sering-sering cek itu dan pilih update. Seperti itu. Ya. Oke, di sini ada banyak sekali di sini bisa dilihat, ada Xiaomi, kemudian Zenfone Mark Pro M2, Mark Pro M1, kemudian juga ini Samsung ya. Kalau Samsung di sini unik teman-teman. Jadi ketika kita nanti mau upgrade firmware, kita di sini harus memasukkan dulu nama atau nomor modelnya. Jadi model si smartphone-nya. Nanti kita langsung search di sini. Kebetulan di sini saya tidak pegang untuk smartphone Samsung teman-teman ya. Jadi nanti bisa coba oleh teman-teman pengguna smartphone Samsung itu untuk dicek firmware-nya nanti di sini. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, selanjutnya juga di sini kita bisa lihat ada Vivo. Oke, ada Vivo ya di sini. Nah, ini untuk Vivo teman-teman di sini bisa dilihat. Ini ada tutorialnya juga, sudah lengkap banget ini ya. Untuk misalkan di sini untuk Vivo Y71 ya. Ini kita bisa coba untuk tutorial, kita lihat di sini. Oke. Nah, tips hangat katanya. Jadi teman-teman bisa bacalah di sini ya. Ini biar tidak terlalu kosong gitu ya. Jadi teman-teman baca, dan di sini bisa ya kita lihat dibatasi oleh Android 8 dan versi yang lebih tinggi. Ponsel dengan Android 8 ke atas tidak dapat flash ke versi yang lebih rendah. Seperti itu ya bedanya di Vivo. Anda dapat cek versi ponsel Anda saat ini di pengaturan pembaruan sistem. Nah, semuanya mengenai upgrade firmware itu ada di pengaturan sistem, teman-teman. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat di bawah di sini. Nah, menghapus data ponsel. Proses ini akan menghapus data ponsel. Seperti kontak, pesan, harap membuat cadangan. Nah, itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang memang data internalnya aman dan juga ada yang datanya akan terhapus seperti itu. Ya. Untuk layar penuh katanya ini full view display. Lakukan wave data ponsel, matikan telepon Anda lalu tekan dan tahan tombol daya dan tombol volume. Naik secara bersamaan. Ini masuk ke mode recovery. Jadi upgrade-nya bisa lewat menggunakan mode recovery, teman-teman. Ini untuk cara-cara manualnya ya. Seperti itu. Di Vivo sama seperti itu ya. Oke, di sini juga untuk tipe-tipenya juga ada, teman-teman. Untuk tipe-tipenya ke bawah bisa dilihat ya. Bisa dicari untuk tipe-tipenya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada juga OVO ya. Kalau OVO ini menarik juga, teman-teman. Kalau OVO di sini itu kita bisa cari dulu untuk tipe smartphone-nya. Nah, tipe smartphone-nya di sini kita bisa lihat ini ada dari versi paling bawah itu ya, dari versi F1. Teman-teman tahu nggak Oppo F1? Oppo F1 Plus itu waktu pertama kali OVO masuk ya ke pasar kita Indonesia itu OVO F1. Keren ini Oppo dari versi paling dahulu sampai versi sekarang sudah ada.
Oke, itu saja mungkin teman-teman, ini sudah terlalu panjang mungkin videonya. Nanti untuk link-linknya akan saya simpan di deskripsi. Jadi nanti teman-teman bisa cek smartphone teman-teman masing-masing itu sudah di mana sih untuk versi build atau versi keamanannya. Nah, untuk cara mengetahui versi keamanan atau versi OS itu bisa terlihat itu ketika teman-teman nanti mengklik update firmware seperti itu. Oke, Fik ya. Kalau misalkan ada yang bingung, masih bingung, nanti kita bisa diskusi ya di komen atau komen di kolom komentar, atau bisa follow IG saya itu wzekta ya, @wzekta, itu nanti bisa teman-teman DM ke saya. Oke, itu saja di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike biar nanti agar ada masukan buat saya agar membuat video yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.